Oke, kali ini kita akan coba buat bagaimana caranya kita menginput data dengan format tertentu, misalkan formatnya seperti ini. Kemudian masing-masing data ini dimasukkan ke dalam kolom yang berbeda di database. Jadi databasenya udah kita siapin seperti ini ya formatnya. Nah, ini contoh harusnya seperti ini. Kita akan input melalui bot Telegram. Nah, seperti ini kita contoh beri kode yang kedua. Beri data yang kedua. Misalkan seperti ini untuk absen. Masuk. Nah, masuk ya seperti ini misalkan. Bagaimana caranya? Kita akan coba buat menggunakan regex atau regular expression. Cara membuatnya ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hilman di video series Telegram ya. Sekarang ini adalah video yang ke-11. Kita akan coba membahas soal regex atau regular expression, di mana kita akan coba membuat suatu format input data di bot Telegram. Kemudian kita akan masukkan data-data tersebut sehingga masuk ke dalam kolom sesuai dengan format yang sudah kita tentukan. Seperti biasa ya, untuk codingnya, untuk scriptnya sudah saya siapkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa langsung aja ketik dan coba ya. Pertama kita akan menambahkan terlebih dahulu untuk function di bot comment. Kita akan coba buat komennya itu data ya di sini. Teman-teman bisa nanti ikuti atau menyesuaikan aja gitu ya. Kemudian kita juga siapkan di sini sebelumnya ini sheet yang kosong ya. Kita tambahkan juga di sini headernya, header tablenya. Nah, berikutnya adalah kita coba baca alurnya. Tadi di bot Telegramnya ini kita buatkan seperti ini formatnya. Jadi data, ada ID data, ada nama, ada alamat, ada status gitu ya. Pertama kali format ini dikirimkan ke bot Telegram, itu akan dihandle oleh fungsi doPost. Dia akan baca bot komennya tadi data. Nah, data ini dia akan memanggil fungsi order parsing dengan mengirimkan seluruh data yang dikirim ke bot Telegram. Nah, nanti akan diproses di function order parsing ini. Nah, sebelumnya kita inisiasi dulu sebuah variabel buat untuk nge-return ya, nge-return datanya. Ini error message. Kemudian error message ini variabel global ya, sudah kita siapkan di sini sebelumnya. Nah, teman-teman siapkan juga format atau variabel-variabel ini. Nah, ini adalah format regexnya nih. Nah, untuk lebih detailnya terkait regex, teman-teman bisa pelajari di googling aja ya teman-teman. Nah, ini kita akan coba membuat format regexnya, yaitu dengan kita ambil data-data setelah titik 2 ya pemisahnya. Ini formatnya ada data 1, data 2, data 3, data 4. Ini bisa menyesuaikan teman-teman jika ada formatnya mungkin ada lebih dari 4 kolom gitu, ada 10 kolom, 15 kolom dan seterusnya. Ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Di kasus kali ini kita hanya akan membuat 4 kolom saja, kemudian kita tempatkan ini bisa di bebas ya. Kalau saya ini ada di main di luar kelas-kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya itu dia akan ngecek, dia akan membandingkan dengan form atau format regex di atas yang sudah kita buat. Nah, setelah itu dia akan cek ada berapa data yang dimasukkan. Nah, ini kita 4 ya. Jadi kalau lebih dari 4 maka nanti yang dikirimnya adalah error message. Kalau datanya ada 4, format yang dikirimkannya sama, maka dia akan proses dengan menghapus titik 2 dan spasi ya ini, atau menghapus titik 2 menggantinya dengan tidak ada karakter ya. Kemudian dia trim, kemudian dia masukkan ke match 0 dan seterusnya sampai match 3 ya, ada 4 data. Nah, kemudian dia akan menyimpannya ke spreadsheet. Nah, caranya dia bikin dulu format waktu ya, format waktu, kemudian ada ID tele juga dimasukkan ke dalam match ini. Jadi ini dimasukkan ke array ya, harusnya. Nah,
Cuman ini langsung dimasukkan ke sheet ID. Sheet ID-nya di atas seperti variabel global ya. Kemudian ke sheet name. Sheet name ini juga sudah tadi diinisiasi di atas. Nah, baru dimasukkan ke dalam sheetnya di append row. Terus dia akan nge-return masuk Pak. Nah ini kita contoh, kita ulangi lagi. Nah ini kalau dia formatnya masuk atau formatnya sesuai, dia akan berhasil, lalu akan membalas dengan pesan masuk Pak. Kalau dia misalkan ada tambahan data di sini, ini ada sembarang, dia harusnya menolak karena posisinya ini enggak ada slashnya, karena posisinya datanya lebih dari 4. Nah, format laporan yang dikirim salah. Ini memunculkan error message yang sudah diinisiasi dari atas ya, dari variabel global gitu. Nah, selanjutnya kalau berhasil itu akan masuk ke ini, ke database atau ke spreadsheet yang sudah kita siapkan ya. Kita contoh, kita masukkan data yang benar. Misalkan di sini, ini saya coba hapus dulu aja ya. Ini saya coba hapus. Nah, ini kosong ya. Kita masukkan sesuai format yang ada. Nah, seperti ini. Masuk. Oke, sesuai ya. Nah, mungkin videonya cukup sekian ya mengenai regek atau regular expression. Teman-teman bisa pelajari terus, explore ya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana kita merubah data atau mengupdate data yang sudah kita masukkan ke database ini. Misalkan namanya mau dirubah, alamatnya mau dirubah, statusnya mau dirubah berdasarkan ID-nya misalkan. Kemudian nextnya bagaimana juga kita cara mengambil datanya dari format ini ya, kita read gitu. Ataupun kita coba hapus berdasarkan ID-nya, misalkan satu baris ini dihapus. Nah, itu kita akan coba bahas di video berikutnya. Itu aja mungkin video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Komen atau sarannya boleh ditambahkan di kolom komentar. Kalau ada mau ditanyakan juga silahkan share ke teman-temannya, barangkali bisa bermanfaat. Terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.